Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Mazan dari kampus Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah, Suryalaya, Tasikmalaya. Saya salah satu siswa dari Fakultas Dakwah Prodi KPI, yaitu Komunikasi Penyiaran Islam. Pada video ini saya akan menjelaskan karakteristik manusia. Apa yang disebut konsepsi psikologi manusia? Konsepsi psikologi manusia adalah konsepsi yang menganalisis atau melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam. Bisa juga disebut dengan homo valens. Ada juga konsepsi behaviorisme yang memandang manusia sebagai makhluk yang digerakkan semaunya oleh lingkungan. Oke, ada empat teori tentang konsepsi psikologi manusia. Bukan psikologi tapi psikologi manusia. 1. Teori psikoanalisis. 2. Teori behaviorisme. 3. Teori psikologi kognitif. 4. Teori humanistik. Oke, ke-1 teori psikoanalisis. Menurut teori ini, perilaku manusia merupakan hasil interaksi dari 3 subsistem dalam kepribadian manusia, yakni 1. ID, 2. ego, 3. superego. Apa itu ID? ID adalah bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia. Yang kedua, ego. Ego adalah subsistem yang berfungsi menjembatani tuntutan ID dengan realitas dunia luar. Ego menjadi penengah antara dorongan-dorongan hewani manusia dengan pertimbangan rasional dan realistik. Dan ketiga dari bagian teori psikoanalisis yaitu superego. Apa itu superego? Superego yaitu dapat disebut dengan hati nurani sebagai pengawas kepribadian. Jadi menurut teori psikoanalisis, tingkah laku manusia itu sebenarnya merupakan interaksi antara 3 subsistem, yaitu komponen biologis, hawa nafsu disebut ID. 2. Komponen psikologis yaitu ego, antara unsur hewani, akali, dan nilai atau moral. Kedua, teori behaviorisme. Dalam teori behaviorisme, manusia dalam pandangan teori behaviorisme adalah makhluk yang sangat plastis, yang perilakunya sangat dipengaruhi oleh pengalamannya. Demikian juga manusia dapat dibentuk menjadi pemberani, disiplin, cerdas, dan lain-lain. Dalam teori ini juga manusia dipandang sangat rapuh, tak berdaya menghadapi lingkungan. Ketiga dari bagian konsepsi psikologi manusia adalah teori psikologi kognitif. Teori ini menempatkan manusia sebagai makhluk yang bereaksi secara aktif terhadap lingkungan, yakni dengan cara berpikir. Manusia memahami lingkungan yang dihadapinya dengan merespon pikiran yang dimilikinya. Makanya dalam teori ini manusia disebut sebagai homo sapien, yakni manusia yang berpikir. Jadi dalam mereaksi terhadap stimulasi, manusia berpikir, berusaha menemukan jati dirinya. Teori kognitif memang telah menempatkan kembali manusia sebagai makhluk yang berjiwa, yang bukan hanya berpikir tetapi juga berusaha menemukan identitas dirinya. Oke, yang keempat dari bagian konsepsi psikologi manusia adalah teori humanistik, yaitu teori yang memandang manusia sebagai eksistensi yang positif
dan menentukan. Manusia dipandang sebagai makhluk yang unik, yang memiliki cinta, kreativitas, nilai dan makna serta pertumbuhan pribadi. Makanya dalam teori ini manusia disebut sebagai Homo ludens, yaitu manusia yang mengerti makna kehidupan. Carl Rogers, bapak psikologis humanistik, memberikan gambaran besar pandangan psikologi humanistik, yaitu setiap manusia hidup dalam pengalaman yang bersifat pribadi. Perilaku manusia berpusat pada konsep diri, kecenderungan batinnya, serta manusia menuju kesehatan dan keutuhan diri. Dalam kondisi yang normal, ia berperilaku rasional dan konstruktif serta memilih jalan menuju pengembangan dan aktualisasi. Sekian yang dapat saya ulas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.